Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, di mana pemateri pertama Saudari Reski Ramadhani dengan NIM 742352020092. Selanjutnya pemateri kedua Dian Putri Susanti NIM 742352020093. Pemateri ketiga Eci Safitriani NIM 742352020094. Selanjutnya pemateri keempat Herlinda NIM 742352020095. Pemateri kelima Sri Wahyuningsi Rahmat NIM 742352020096. Dan untuk pemateri terakhir Hasrul NIM 742352020097. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pengertian pemerintah daerah atau otonomi daerah, di mana pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, materi kedua mengenai asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi merupakan penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan serta mengefisiensi dan mengefektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang ketiga, tugas pembantuan, di mana adanya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi atau provinsi. Selanjutnya, materi terakhir ialah prinsip otonomi daerah. Yang pertama ialah prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah prinsip otonomi nyata, di mana suatu daerah akan diberikan kewenangan yang digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Dan yang terakhir ialah prinsip otonomi yang bertanggung jawab, membahas mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan mengenai pemerintahan daerah dari beberapa undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi kresidenan-kresidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur, sedangkan kresidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya, susunan dan bentuk pemerintahan dilanjutkan
dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, provinsi dan presidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi. Tingkatan yang ada pada masa itu adalah provinsi, presidenan, kabupaten dan kota, kewedanan, kecamatan, dan desa. Otonomi bagi daerah baru dirintis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada 3 jenis daerah yang memiliki otonomi, yaitu presidenan, kota otonom, kabupaten, dan lain-lain daerah yang dianggap perlu. Pembagian otonomi dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai badan perwakilan rakyat daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah Komite Nasional Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama kalinya mengatur susunan dan kedudukan pemerintah daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki 2 jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut daerah istimewa. Daerah otonom khusus adalah yang diberi nomenklatur daerah istimewa, yaitu daerah kerajaan atau kesultanan dengan menggunakan kedudukan daerah swapraja yang telah ada sebelum kemerdekaan dan masih dikuasai dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah yang berotonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten dan kota besar, dan tingkat 3 desa atau marga. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal terdiri dari legislatif dan eksekutif, di mana legislatif yaitu DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Anggota DPRD dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah. Yang kedua, eksekutif, di mana DPRD menjalankan pemerintahan sehari-hari. Anggota DPRD bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab terhadap DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan. Maka undang-undang tentang pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri perlu diperbarui sesuai dengan negara kesatuan. Pembaruan itu perlu dilakukan dalam suatu undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur tentang pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah swatandra, bentuk dan susunan pemerintahan daerah, sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kekuasaan, tugas dan wewenang pemerintahan daerah, sekretaris dan pegawai daerah, keuangan daerah, dan pengawasan terhadap daerah. Pemerintahan daerah menurut penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 setelah kemerdekaan, jalan menuju desentralisasi menghadapi jalan yang terjal. Konsep desentralisasi diterapkan melalui sejumlah undang-undang, sayangnya tak bisa diterapkan karena faktor politik, di mana di masa Orde Lama misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menerapkan konsep desentralisasi dengan sistem residu, yaitu wewenang pemerintahan daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintahan pusat. Sayangnya ide pembaruan itu tidak sempat diaplikasikan karena pada waktu bersamaan Indonesia disibukkan oleh munculnya sejumlah gerakan di daerah. Undang-undang itu tak sempat diberlakukan karena Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959.
untuk mengisi kekosongan Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden atau Penpres nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960 yang menyebabkan kepala daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah seperti halnya Presiden yang menjadi penguasa tunggal di pusat. Hal tersebut mirip riwayat pra-desentralisasi web tahun 1903 tak kala residen bertahta sebagai penguasa tunggal di daerah masing-masing dan gubernur dan jenderal sebagai penguasa tunggal di pusat. Perubahan juga terjadi pada struktur pemerintahan daerah melalui peraturan Presiden nomor 22 tahun 1963. Keresidenan dan kewedanan dihapus. Kekuasaan dan kewenangan residen dan wedana diserahkan kepada pemerintahan daerah atau kepala daerah tingkat 1 dan 2. Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno memaklumatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini merupakan gabungan dari segala pokok-pokok atau unsur-unsur pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan yang ada sebelumnya. Undang-undang ini mengatur pembagian negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah-daerah dan tersusun dalam 3 tingkatan, antara lain provinsi atau kota praja sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madaya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan atau kota praja sebagai daerah tingkat 3. Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam kerangka struktur sentralisasi, kekuasaan politik, dan otoritas administrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang dibentuk. Undang-undang ini telah meletakkan dasar-dasar atau sistem-sistem hubungan pusat dan daerah yang diatur dalam 3 prinsip, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Akibat dari prinsip-prinsip tersebut, maka dikenal dengan adanya daerah otonom dan wilayah administratif. Meskipun harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan. Dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia, salah satu fenomena yang paling menonjol dari hubungan antar sistem Pemda dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Undang-undang ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan sangat kuat kepada kepala wilayah ketimbang kepala daerah. Keuangan daerah sebagaimana umumnya dengan undang-undang terdahulu diatur secara umum saja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 meninggalkan prinsip otonomi yang diril dan seluas-luasnya dan diganti dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang undang-undang yang pernah berlaku di pemerintahan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Perubahan yang jelas adalah mengenai pengawasan terhadap daerah. Pada masa lampau, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah harus disahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, seperti Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan peraturan daerah provinsi atau daerah tingkat pertama, dan gubernur kepala daerah mengesahkan peraturan kabupaten atau daerah tingkat 2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di sini diwajibkan melaporkan
kepada pemerintah di Jakarta. Namun pemerintah dapat membatalkan semua peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau peraturan perundang-undangan yang lain dalam pasal 114 ayat 1. Adapun beberapa ciri khas yang menonjol dalam undang-undang ini: satu, demokrasi dan demokratisasi yang diperlihatkan dalam, yaitu mengenai rekrutmen pejabat pemerintah daerah dan yang menyangkut proses legislasi di daerah. Dua, mendekatkan pemerintah dengan rakyat yang dititikberatkan kepada otonomi daerah yang diletakkan kepada daerah dan kabupaten atau kota. Ketiga, daerah provinsi, sistem otonomi luas dan nyata. Pemerintah daerah berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah kecuali 5 hal, yaitu berhubungan dengan kebijaksanaan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, moneter, sistem peradilan, dan agama. Yang keempat yaitu tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Daerah-daerah pada tingkat yang lebih rendah menyelenggarakan urusan yang bersifat residual, yaitu yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerjasama dan penyelesaian perselisihan kawasan perkotaan, desa, pembinaan, dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Ada perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan DPRD hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Di daerah perkotaan, bentuk pemerintahan terendah disebut kelurahan atau desa. Desa yang ada di kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Desa menjadi kelurahan tidak seketika berubah dengan adanya pembentukan kota. Begitu pula desa yang berada di perkotaan dalam pemerintahan kabupaten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimana dalam undang-undang ini yang dimana sebuah kewenangan pemerintah daerah yang meliputi hal-hal yang dimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Nah, sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang yang menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keistimewaan yang memperhatikan potensi dan keberagaman daerah serta partisipasi dari masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah yang berdasarkan ketentuan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah sebuah urusan pemerintahnya yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah sebuah urusan pemerintahnya yang dibagi antar pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren ini yang diserahkan ke daerah menjadi sebuah dasar terlaksananya yang otonomi daerah. Urusan pemerintahan secara umum adalah sebuah urusan pemerintahnya yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan ketentuan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimana
pembagian antar pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Kemudian lanjut kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang 15 Tahun 2015 ini menjadi sebuah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah tidak lain dan tidak bukan yang bertujuan lahirnya suatu negara yang demokrasi dengan cara memeratakan pembangunan dan daerah-daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri sendiri atau wilayah sendiri. Dalam pengembangannya, lebih lanjut juga beberapa negara telah melaksanakan asas desentralisasi atau penyerahan urusan dan pemerintah pusat dan daerah otonom untuk menjadi urusan rumah daerah otonom itu sendiri. Nah, pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom dan daerah-daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonom daerah sebagai substansinya menjadi memperluas kewenangan daerah termasuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah untuk mendapatkan pendapatan yang dapat menjadi pendapatan daerah, salah satunya melalui kegiatan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menjalankan era otonomi seharusnya daerah memiliki peran yang cukup dominan untuk menciptakan kondisi yang menarik bagi investor dan membangun industri di daerah itu sendiri.